Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Leledawan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menghadiri acara diseminasi budaya positif. Saya Nina Puji Aswanti dari SD Negeri 2 Leledawan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Next, Mbak. Nah, pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas pada modul 1.4 yaitu pada budaya positif, di mana tugas saya nanti yaitu memberikan penyebaran pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Jadi diseminasi di sini artinya adalah saya memberikan informasi atau pemahaman dari apa yang sudah saya teliti kepada Bapak Ibu guru yang lain. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu fasilitator saya yaitu Ibu Adiase, sedangkan pengajar praktek saya adalah Bapak Rohim. Next. Tujuan dari kegiatan hari ini yaitu menyebarkan pemahaman mengenai konsep budaya positif dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Nah, di sini tujuannya yaitu mengenalkan paradigma baru pendidikan. Bapak Ibu, kalau zaman dulu pendidikan itu semuanya berpusat pada guru, guru sebagai pusatnya dalam segala kegiatan ya guru dan guru. Nah, sekarang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan tujuan pembelajaran di sini anak adalah pusat, anak adalah pusatnya. Jadi di sini kita istilahnya seperti menghamba pada anak. Jadi apa kebutuhan anak itulah yang kita utamakan. Tujuan dari pendidikan yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara yaitu mewujudkan manusia merdeka. Manusia merdeka yaitu manusia yang hidup lahir dan batinnya itu tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi dia bersandar pada kekuatannya sendiri. Jadi di sini nanti tujuan kita akhirnya yaitu dapat mewujudkan siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terbebas dari penjajahan, tapi yang dimaksudkan adalah cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mempunyai pertanyaan romantik. Nanti Bapak Ibu cukup menjawab dengan setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Pertanyaan itu Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak, kata Bunda tidak setuju. Lanjut pertanyaan berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju? Ya, setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Iya, setuju. Kita kunci jawabannya. Nah, nanti pada slide-slide berikutnya akan kita bahas lebih dalam tentang pertanyaan romantik tadi. Nah, Bapak Ibu, pada modul 1.4 saya sudah mempelajari ada 6 topik. Topik yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai
Kemudian yang topik kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Topik yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Bentar, Mbak. Nah, sebelum kita mencoba ke slide berikutnya, saya mohon untuk Bapak Ibu berdiri dulu. Kita nyanyi-nyanyi dulu ice breaking ya, supaya nanti tidak ngantuk mengikuti slide yang selanjutnya. Pernah ice breaking dengan anak-anak? Buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa, Nah, sambil nyanyi guys, sekali lagi kita ulang. Terus ini juga sambil nyanyi ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, sambil tersenyum, digulung-gulung, sambil tertawa. Boleh duduk kembali, terima kasih Bapak Ibu. Sudah lebih fresh ya. Nah, berikutnya ya, kita akan mengadakan percobaan nanti untuk memahami tentang perubahan paradigma. Di sini percobaannya masih tentang buka tutup, tapi buka tutupnya ya tetap kepalan tangan. Silakan nanti berpasangan, misalnya Pak Guru Rustini dengan Pak Seno, Pak Mahmud dengan Pak Icu, terus Bu Slamet dengan Mbak Ida, Mbak Rina dengan dia. Silakan berpasangan. Yang sebelah kiri menjadi tim tutup, sebelah kanannya menjadi tim buka. Nah, tim tutup tugasnya apa? Silakan membayangkan Bapak Ibu, misalnya Guru Rustini, sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup Guru Rustini. Misalnya Bu Slamet, yang berharga apa ya saat ini? Oh, cucu. Dibayangkan dulu. Sudah punya sesuatu yang berharga yang diamankan? Kalau sudah, silakan masukkan dalam kepalan tangannya, sebelah kanan atau sebelah kiri yang dirasa paling kuat mana? Dimasukkan Bu. Nah, terus tugasnya tim lawan ya, yang tadi duduknya sebelah kanannya, yaitu berusaha membuka. Tim tutup tugasnya tadi mempertahankan, karena sesuatu itu sangat berharga untuk hidupnya Bapak Ibu tadi kan, berusaha untuk dipertahankan sekuat tenaga. Sedangkan untuk tim buka dengan sekuat tenaga pula untuk berusaha membuka. Jadi bisa dilakukan dengan cara membujuk, merayu, mengilikitin, menghardik, bisa juga dengan menghardik, ayo dibuka, hanya boleh, atau dengan cara menyuap. Usahakan berbagai cara, bagaimana cara Anda supaya lawannya mau membuka. Yang tim tutup ya, usahakan sekuat tenaga dengan cara apa? Untuk mempertahankan hal yang berharga itu. Monggo silakan dipraktekkan, waktunya 1 menit. Ayo dipraktekkan. Bisa dipilih diganti ataupun disuap ya, kalau bawa uang di kantong bisa disuap. Disuap pakai HP ternyata ya Pak Sen. Ya, cukup Bapak Ibu, terima kasih. Nah, sekarang kira-kira saya mau menanyakan untuk tim tutup dulu. Bu Rustini, kira-kira apa yang akan jenengan lakukan? Apa akan tetap mempertahankan, apa memberikan
itu untuk Pak Seno? Bukan. Jadi apa? Pun terus ini Untuk mempertahankan saya supaya masih tetap iya. sangat berharga bagi saya. Ya, terima kasih Bu Rusini. Terus untuk Pak Seno bagaimana? Apakah jenengan tetap sekuat tenaga mau membuka, mau mengambil sesuatu yang berharga itu? Iya. Saya berusaha membuka. Pokoknya ya harus benar-benar kenal sampai terbuka. Iya, terima kasih. Nggih. Nah, dari kegiatan itu, nggih, paradigmanya baik tim buka maupun tim tutup, nggih, genggaman tangan. Sebenarnya siapa yang memegang kontrol, nggih, akan terbuka atau tertutupnya itu tergantung diri kita sendiri, nggih, tergantung diri kita sendiri yang mengontrol, nggih, tergantung juga pada kebutuhan yang kita alami pada saat itu. Nggih. Lanjut, Mbak. Nah, perubahan paradigma teori kontrol tadi, kadang kita masih ya, kita bawa ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, saya suruh begini, kiranya murid taat itu sudah bisa mengontrol murid, padahal tidak seperti itu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, padahal sebenarnya juga tidak seperti itu. Kalau kita membuat anak merasa bersalah, ya, sebenarnya kita sudah menjerumuskan dia. Seperti anak itu merasa mempunyai melabel dirinya, oh aku tidak mampu, aku salah, malah nanti bisa menjurus ke hal yang negatif. Jadi kurang percaya diri. Lanjut ke yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu juga tidak benar, ya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga sebuah ilusi. Lanjut, Mbak. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan, bahwa siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol untuk stimulus respon. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Paradigma yang berubah, teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus pada stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu sudah paham kalau itu memiliki tujuan. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Kalau di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Terus pada stimulus respon juga dikatakan bahwa pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Misalnya tadi Pak Seno bujuk mau dikasih HP kok nggak mau, toh Bu dikasih uang kok nggak mau, sini serahkan sesuatu yang berharga itu. Akhirnya apa? Dipaksa, bisa dihardik ya, menggunakan cara kekerasan. Itu pada stimulus respon. Tapi kalau pada teori kontrol, ya, kolaborasi, konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikir itu hanya menang atau kalah. Tapi kalau pada teori kontrol, model berpikirnya sudah menang dan menang. Nah, sekarang kita sudah sering kali mendengar istilah disiplin. Kira-kira disiplin itu apa ya? Menurut Bu Sama, disiplin itu apa, Bu? Disiplin itu kita menjalankan sesuatu harus sesuai aturan. Ya, menjalankan menjalankan aturan sesuai aturan. Maka menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan. Jadi di sini sesuatu itu dilakukan seseorang, kalau di Indonesia itu seperti sebuah kepatuhan, tapi cenderung
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut berlaku secara universal, baik itu di lintas negara, lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia sekarang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Masih ingat itu ada lagunya supaya mudah menghafal ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu nggih. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah menghafal semuanya. Lanjut Mbak. Nah, kita masuk ke konsep yang kedua. Nah, pada konsep kedua ini kita akan mempelajari tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ya, manusia itu bertindak, itu ada tiga teori. Ya. Ada tiga teori. Yang pertama, dia melakukan hal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Biasanya timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, contohnya apa? Misalnya Mas Kevin, oh dia berangkat pagi, ternyata karena takut dihukum Bu Slamet. Berarti ini ya motivasinya timbul secara eksternal dari luar karena ketakutan tadi, takut dihukum. Terus motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Akan timbul pertanyaan dalam diri, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal, ya. Jadi Kevin berangkat pagi misalnya, oh berangkat pagi ya, Selamat juga pagi, nanti pasti aku dipuji, wah Kevin seragam, misalnya seperti itu. Jadi motivasinya eksternal, bukan dari kesadaran diri. Nah, yang kita harapkan, ya motivasi yang tertanam pada anak itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi, oh saya harus berangkat pagi biar saya semangat, karena kalau berangkatnya sudah telat, sudah dimarahi, nanti mood belajar juga akan menurun. Jadi sudah timbul kesadaran diri. Kesadaran diri untuk berangkat pagi, ini kebutuhan saya. Nah, inilah yang disebut sebagai motivasi internal. Jadi keinginan melakukan sesuatu itu sudah timbul dari dalam diri, kesadarannya. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan kok menghukum? Iya Bapak Ibu, penghargaan itu sebenarnya berlaku sama dengan hukuman. Ya. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya apa? Sama-sama meminta atau membujuk anak untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah, ini yang sebenarnya tidak bagus untuk dilakukan. Karena apa? Nanti pengaruhnya jangka pendek dan ya pengaruhnya jangka pendek. Jadi anak melakukan rajin belajar, ternyata ada tujuannya supaya mendapatkan reward dari guru. Jadi bukan karena kesadaran diri, itu kan kurang bagus. Jadi penghargaan juga menghukum. Nah, penghargaan itu juga mengurangi ketepatan. Kalau nanti sudah tidak ada penghargaan, kalau tidak ada, misalnya mungkin misalnya Muhammad memberikan reward, yo siapa sih bisa jawab tak kayak 5.000 misalnya. Kok tidak hari ini kok tidak ada reward 5.000? Nah, anak-anak akan mulai berkurang, ya. Semangatnya akan berkurang dan akhirnya ketepatan menjawabnya juga semakin menurun. Jadi penghargaan itu tidak efektif dan bisa merusak hubungan. Bagaimana kok merusak hubungan? Misalnya penghargaan itu diberikan di dalam kelas, ya. Bu guru hanya memuji anak itu, ya, dalam segala mapel dipuji-puji.
menyebabkan rasa iri pada temannya yang lain. Terus terjadi mungkin persaingan tidak sehat, ya. Jadi kan merusak hubungan pertemanan. Nah, dihukum oleh penghargaan tadi, ya, bisa penghargaan itu menurunkan kualitas jika penghargaan sudah tidak diberikan. Nah, kualitas anak untuk menjawab, kualitas anak untuk rajin belajar itu akan menurun. Juga akan mematikan kreativitas serta bisa mengurangi motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi. Lalu apakah kita tidak boleh memberikan apresiasi pada anak? Boleh, tapi dengan mengingat beberapa hal berikut ini, ya. Kita bisa memberi pengakuannya secara khusus atau secara pribadi atau pada semua murid secara bergantian, atau pengakuannya dilakukan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, contohnya seperti ini. Misal, ya, Alivia, kemarin Bu Nina perhatikan rasa empatimu besar sekali saat kamu nolong murid baru di kelas kita. Kalimatnya seperti itu. Atau dengan kalimat lain, Lina, ya, saya menghargai kepedulianmu. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, Bu Lina perhatikan kamu sangat sabar, ya, membantu teman-teman. Atau yang terakhir misalnya, terima kasih ya Edo, rasa tanggung jawabmu besar pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai sementara teman-temanmu tidak peduli, kamu mau melakukannya. Nah, seperti itu diharapkan bukan wujud reward, ya, bukan wujud langsung hadiah, tapi anak-anak itu seperti diberi pengakuan, dan itu secara tidak sadar nanti anak-anak akan tumbuh kesadaran, nilai kebajikannya pun akan muncul. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan membacakan beberapa pernyataan, ya. Sebelum saya bacakan, perlu Bapak Ibu pahami kembali bahwa suatu hukuman itu berlaku satu arah, hanya diberikan guru, jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan murid, dan hukuman itu biasanya bersifat fisik, ya, menyakitkan fisik. Tapi kalau konsekuensi itu sebelumnya sudah ada kesepakatan antara guru dan murid, ya, dilakukan, sudah ada kesepakatan, jadi murid itu tidak begitu merasakan tersakiti. Nah, misalnya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Anak terlambat ke sekolah disuruh nyatet 100 kali seperti itu. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, ya. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman juga, ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, iya, ini masuk konsekuensi, ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol tadi saat belajar, konsekuensi juga. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, makanya sepatu hitam itu termasuk hukuman, deh. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk apa? Nah, silakan dibuka kuncinya, Mbak Wali. Nah, yang terakhir, ya, dari yang pertama sampai yang berapa tadi? Betul, yang terakhir ternyata konsekuensi. Kok bisa, ya? Karena apa? Tadi dia terlambat 10 menit, sementara yang lain kalau olahraga pasti sudah melakukan pemanasan. Jadi dia disuruh lari di sini sebagai ganti pemanasan karena dia terlambat tadi. Jadi dimasukkan dalam kategori konsekuensi. Nah, berikutnya di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi sedikit sudah saya singgung, ya, bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan
membuat anak sakit, kadang anak juga menjadi benci terhadap kedisiplinan karena merasa terpaksa, dan anak ini terdorong untuk menyakiti diri sendiri. Nah, kondisinya, konsepnya diri menjadi buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena hukuman, jadi takut ketahuan, takut dihukum, jadi cenderung anak malah menyembunyikan kesalahan. Terus ada rasa marah, ada rasa bersalah, merasa dipermalukan juga karena pas lagi seperti itu, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu sesuatunya harus terjadi. Kadang anak memang merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Kalau dalam hukuman itu kadang jangka waktunya panjang, teringat ya, misalnya kalau dihukum Pak Seno di kelas 5, nanti dia sudah jadi polisi, biasanya masih teringat. Terus nanti harus ketemu Pak, dulu saya dengan hukum loh, suruh nulis nanti 100 kali emas, seperti itu ya. Berlaku hukuman itu berlaku panjang. Kalau konsekuensi hanya jangka pendek. Nah, anak juga menghargai disiplin kalau konsekuensi. Jadi tahu, oh saya menumpahkan, saya juga harus yang membersihkan. Terus anak juga akan mudah menyesuaikan diri, terus belajar untuk mematuhi peraturan. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya dalam waktu sementara. Nah, kira-kira antara hukuman dan konsekuensi tadi, bagusan yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi, lebih tepat konsekuensi. Tapi di atas konsekuensi ada yang lebih bagus lagi, yaitu yang namanya restitusi. Restitusi ini ya, anak nanti akan bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi memang dia menyadari kesalahannya, ya, berusaha merubahnya, bisa kembali ke kelompoknya dengan perilaku yang sudah lebih bagus. Nah, ini tadi ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sudah masuk di identitas gagal, ya, karena negatif. Nanti murid akan benci pada peraturan. Kalau pada konsekuensi itu netral, ya, anak menghormati peraturan, dibuat memang sama-sama dibuat tidak nyaman juga. Tapi untuk restitusi ini positif, ya. Restitusi adalah pilihan kita. Jadi nanti, ya, diharapkan mungkin setelah kegiatan ini, misalnya kita mendapati anak yang melakukan suatu kesalahan, kita bisa menyelesaikannya, memberikan solusinya melalui kegiatan restitusi. Jadi masalahnya akan terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab dalam segala perilakunya, akan fokus pada pemecahan masalah, dan murid juga akan menghormati dirinya sendiri serta orang lain. Apa ciri-ciri dari restitusi? Ciri dari restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, bisa memperbaiki hubungan. Restitusi juga merupakan tawaran, bukan paksaan. Juga menuntut untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan, dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kembali lagi ke kelompoknya dalam kondisi yang lebih baik. Nah, kita memasuki konsep yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, sebelumnya saya tanyakan, di awal pembelajaran kemarin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Oh, mungkin belum, mungkin hanya baru berupa peraturan kelas. Lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa diperlukan juga keyakinan kelas? Nah, ini contohnya, ada contoh seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalau mungkin bisa dipahami, apa toh
Bukan berarti pakai helm karena nanti kita melewati pos jaga polisi biar tidak ditilang. Kalau seperti itu berarti motivasinya ekstrinsik ya, dari luar karena takut dihukum. Nah, kalau kita bisa menanamkan ke anak atau ke orang yang lain ya, ternyata pakai helm itu untuk menjaga keselamatan kita. Yang diminta kan tetap selamat di mana saja, tapi misalnya di jalan raya kan kita tidak tahu, kita sudah hati-hati, ternyata lawan kita yang asal naik motornya ugal-ugalan, misalnya kok kita dapat halangan seperti itu. Kalau sudah pakai helm ya, misalnya kok jatuh kan tidak terlalu parah seperti itu ya. Jadi kita harus menanamkan itu motivasi intrinsik, jadi kembali ke nilai-nilai keyakinan. Kalau sudah yakin, jadi sebanyak apapun peraturan dipasang, misalnya di sekolah, sebanyak apapun peraturan dibuat, kalau belum ada kesadaran dalam diri, belum ada keyakinan, juga tidak akan berhasil dilaksanakan. Ini tadi bermula dari peraturan kelas, kemudian kita jadikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas sudah terbentuk, nanti insya Allah ya, lingkungan positif pun juga akan terwujud dan akhirnya budaya positif bisa dicapai. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa dilakukan melalui tabel T dan Y. Misalnya hormat. Tabel Y terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, atau kita bisa selesaikan ini bersama menggunakan kalimat itu. Atau kalau misalnya berperilaku hormati apa contohnya? Tersenyum ramah, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, ya, memberikan ruang bekerja, postur tubuhnya juga yang tenang, yang baik. Kalau yang terlihat bagaimana? Berempati terhadap perasaan orang lain, mendengarkan dengan seksama saat pelajaran, atau senantiasa berbuat baik. Itu yang tabel Y. Kalau di sini untuk hormat tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti bagaimana kalau hormat? Datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti berarti dia sering hadir terlambat. Dan dilanjut, Mbak. Nah, sekarang di sini ada peraturan kelas, mungkin yang sudah Bapak Ibu buat kan selama ini berupa peraturan kelas. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Anak-anak di kelas mungkin punya pojok baca, okay? Tapi setiap selesai baca buku asal mengembalikan. Terus disepakati di awal pembelajaran, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalimat seperti itu jika diubah ke keyakinan kelas, kira-kira menjadi seperti apa? Keyakinan kelas itu bukan kalimat yang panjang ya. Misalnya seperti ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya berbunyi bertanggung jawab. Sudah mengambil tanggung jawabnya, mengembalikan lagi ke tempatnya. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menjadi seperti apa Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelasnya? Ya disiplin ya bisa. Terus dilarang melakukan kekerasan. Bisa juga ya, menghormati orang lain juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti hubungannya dengan kesehatan. Ya. Terus bergantian atau tunggu giliran, misalnya di toilet gantian, berarti ya disiplin bisa. Menggunakan masker, keyakinan kelas, ya kesehatan keyakinan kelasnya. Jangan berlari di kelas atau koridor, pelarian, mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya, ya keselamatan. Coba Mbak dibuka keselamatan atau keamanan. Ya lanjut. Sekarang kita masuk ke konsep keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Bapak Ibu, pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, ya. Terus yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima adalah kesenangan. Di sini saya bisa memberikan contoh, misalnya Doni bersekolah di sekolah yang menerapkan program full day, jadi pulangnya pulang sore. Tapi Doni tidak dibawai bekal oleh ibunya. Jadi pas jam siang dia merasakan kelaparan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum diterima Doni? Kebutuhan dasar apa? Dia merasa kelaparan. Ya, karena tidak dibawai bekal ibunya. Berarti kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Sayang. Ya, kebutuhan yang tepat yaitu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu macamnya ada 2, yaitu kebutuhan fisikal, ya, yang berhubungan dengan fisik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau kebutuhan biologi itu kebutuhan untuk mempertahankan jenis atau berkembang biak atau mempunyai keturunan, gitu ya. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi contohnya karena Doni tidak dibawai bekal, merasa lapar, nanti kan tidak bisa mempertahankan hidupnya, ya. Hubungannya dengan bertahan hidup. Lanjut, oke. Belum Pak. Nah, terus contoh berikutnya. Jadi karena tidak dibawakan bekal, si Doni ini terus ngambil bekal temannya. Secara paksa mungkin ambil gimana? Otomatis temannya kan marah, laporan sama bapak ibu guru, Pak, bekalku dimakan Doni. Akhirnya bapak ibu guru tadi konfirmasi kepada orang tua Doni. Nah, setelah dilaporkan, nanti Doni bisa dibawakan bekal. Itu untuk rasa kasih sayang atau diterima. Jadi merasa diperhatikan. Nah, karena tadi sudah melalui laporan temannya, dilaporkan ke guru, kemudian guru melaporkan ke orang tuanya mengambil tindakan membawai bekal pada kesempatan berikutnya. Jadi rasa kasih sayang, dia dapat rasa kasih sayang atau diperhatikan atau diterima. Kalau penguasaan tadi ya, saat Doni mengambil bekal, nah dia merasa kalau tak ambil apa berani dia melawan, itu rasa penguasaan. Kalau kebebasan bagaimana? Mungkin saat itu Doni dibawai bekal pada kesempatan berikutnya, tapi bekalnya telur mie, besok lagi telur mie, besok lagi telur mie. Bosan tidak? Bosan. Akhirnya dia mulai kepengen bebas, ngambil dengan temannya yang dilihat, di situ ada sosis, di sana ada sarden, sana Kentucky, ada rasa keinginan bebas milih. Nah itu ya. Jadi kebebasan, dipingin yang lain, bebas. Jadi orang tuanya kalau membawakan mie sama telur terus kan bosan. Terus kesenangan, ternyata kesenangan bisa dicontohkan misalnya tadi saat dia merebut bekal dari temannya, ya. Temannya kalau direbut bagaimana kira-kira ekspresinya Bapak Ibu? Marah. Kalau anak putri paling ya mau nangis, ngambuk, ya Allah, Doni, misalnya seperti itu, ya. Saat melihat ekspresi seperti itu, ternyata timbul rasa kesenangan pada Doni. Nah, contohnya seperti itu, kebutuhan akan kesenangan. Lanjut Bapak. Yang kelima, ya, konsep yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yaitu sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kedua, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Kalau dihubungkan dengan tadi, motivasi dalam tindakan manusia yaitu menghindari hukuman. Menghindari hukuman, posisi kontrolnya ada
dua, ya, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini masih termasuk identitas gagal karena kontrolnya dari luar atau motivasi ekstrinsik. Kalau identitas yang berhasil, ya, mulai dari menjadi teman, kontrol sebagai teman atau kontrol sebagai pemandu. Tapi ini masih juga, ya, posisi motivasinya mengharapkan imbalan atau ketergantungan orang lain. Nah, yang ketiga, ini yang lebih tepat, yang nantinya diharapkan Bapak Ibu bisa mempraktekkan, yaitu kita menempati posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini berarti sudah ada motivasi intrinsik, ya, kita mulai menghargai diri sendiri. Contoh-contohnya, misalnya, kalau kita menempati posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya itu yang dilakukan guru suka menunjuk-nunjuk muridnya, kamu itu, kamu jangan melakukan itu, ya, menunjuk-nunjuk atau menyakiti, atau bisa juga dengan menyindir, atau misalnya, ya, kamu berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti di rapormu nilainya tak buat sedikit. Berarti kita sedang berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi kalau sebagai pembuat rasa bersalah bagaimana? Misalnya, dia menggunakan kata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, kamu itu yang kamu lakukan selalu saja bikin ibu stres. Seperti itu. Jadi untuk hasilnya bagaimana? Anak bisa menyembunyikan, nyangkal atau berbohong. Kalau tadi penghukum hasilnya malah anak berontak, menyalahkan orang lain juga bisa. Bukan saya, Bu, itu Bu, menyalahkan orang lain. Terus kalau posisi kontrol sebagai teman bagaimana? Guru biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalimat yang biasa dipakai, ayolah lakukan demi ibu. Jadi seperti membangun kedekatan sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Jadi seperti tadi, ya, membangun kedekatan supaya seperti berlaku teman, anak supaya lebih dekat. Tapi hasilnya bagaimana? Anak ketergantungan. Terus kadang juga lunjak, ya, kalau kita membangun hubungan yang terlalu dekat dengan anak, kok anak malah kurang sopan santunnya bisa berkurang. Lanjut untuk yang posisi pemantau, ini guru berbuatnya bisa menghitung dan mengukur. Kita berkata, apa peraturannya? Ingat ya peraturannya, ini membuang sampah sembarangan. Ingat peraturannya? Ya, Bu, ingat. Apa coba? Kamu nggak boleh buang sampah sembarangan, itu ingat. Makanya nggak boleh, nggak boleh dilakukan lagi. Itu berarti sebagai pemantau. Nah, yang terakhir sebagai manajer bagaimana? Yang diperbuat guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, biasanya menggunakan kalimat, apa yang kita yakini? Nah, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, nak? Nah, hasilnya bagaimana? Bisa menguatkan pribadi anak. Kaitannya dengan dunia berkualitas bagaimana? Murid itu akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus murid bisa berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, Bu? Dampaknya murid akan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut. Nah, misalnya ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Pernyataan seperti itu berarti menempati posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa sekali sama kamu. Nah, pembuat rasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti ini menempati posisi kontrol sebagai, ya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, berarti menempati posisi kontrol sebagai teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? Berarti posisi kontrolnya ini sebagai pemantau. Tapi kalau misalnya ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini menempati posisi kontrol sudah sebagai manajer yang paling baik.
Kalau kamu selalu yang paling akhir, nah ini sebagai penghubung. Nah, yang terakhir konsep tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Terus tahapan yang berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini bisa menggunakan kalimat kamu tentu punya alasan melakukan hal ini, atau bisa juga dengan kalimat adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Yang terakhir, tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini bisa kita dengan menggunakan kalimat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nak? Nah, seperti itu. Oke. Tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Lanjut. Ini tadi ya. Untuk menstabilkan identitas, guru bisa menanyai anak dengan menggunakan berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, tapi tidak boleh berhenti sampai situ. Berbuat salah itu manusiawi, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kalau berhenti sampai di situ nanti anak-anak bisa tidak paham akan kesalahannya. Oh, anak Bapak Ibu guru juga pernah salah, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau hanya berhenti sampai sini, ya, tidak ada keinginan atau tindak lanjut untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini hanya untuk langkah awalnya. Menggunakan kalimat yang lain, misalnya kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Atau dengan kalimat lain, kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Itu untuk menstabilkan identitas. Langkah berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Ini bisa membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kekuasaan, atau itu kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bahkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalimat yang bisa digunakan dulu, contohnya, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Atau dengan kalimat lain, apa yang penting bagi kamu? Sampai apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Gitu ya. Lanjut, yang terakhir yaitu langkah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalimat yang bisa digunakan misalnya apa nilai yang kita percaya di kelas? Kita mengingatkan kembali pada anak tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Terus kamu ingin jadi orang seperti apa? Gitu ya. Tahapan terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Intervensi 30 detik ini bisa membantu murid itu kembali ke tujuan awalnya, tujuan semula, dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan yang bisa diajukan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kan? Jadi pertanyaannya singkat, langsung, terus anak itu langsung keingat pada nilai-nilai kebajikan universal.
Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita perbaiki? Atau saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Bisa juga dengan menggunakan kalimat bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Nah, itu adalah contoh-contoh intervensi 30 detik yang mana bisa mengembalikan anak pada tujuan awal. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan modul 1 CGP ini ya, dalam program CGP ini semuanya ada 3 modul. Saya sudah selesai mempelajari satu modul itu ada 4 subbab dari 1.1 sampai 1.4. Nah, untuk penerapan dan pembelajaran yang saya dapatkan memang tidak mudah untuk melakukan atau menerapkan budaya positif karena memang membutuhkan proses yang panjang. Jadi tidak bisa serta-merta hasilnya nanti langsung tanpa budaya positif bisa langsung ya tanpa yang kita harapkan di murid ya, di lingkungan kita tidak bisa seperti itu. Jadi semuanya membutuhkan proses. Ya, kita juga harus konsisten ya. Nah, semua perilaku saya meyakini bahwa semua perilaku ini memiliki tujuan. Nah, jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka akan terjadi perbuatan yang bertentangan atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari peraturan maupun nilai kebajikan. Nah, menjadi seorang guru, kita harus memegang posisi kontrol sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa, yaitu melalui tadi segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kegiatan positif yang sudah pernah saya lakukan di SD yang sebelumnya ya. Dari kebiasaan positif kan tentunya di sini juga sudah banyak dilakukan ya, sudah sering kali dilakukan juga, misalnya bersalaman ya, menghormati guru, bekerja sama ya, terus peduli pada lingkungan ya, membersihkan lingkungan tempat kita. Nah, terus di sini saya akan menampilkan contoh dari bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Kasus yang pertama ini dewan nyontek saat ulangan. Nah, pada jam mata pelajaran matematika sudah sebelumnya diinformasikan ya, kalau besok mau ulangan matematika. Ternyata ada salah satu siswa yang tidak siap. Nah, jadi pas pelaksanaannya di suasana hening tiba-tiba bisa saja menjadi agak gaduh ya, karena ada salah satu siswa yang kedapatan mencontek. Silakan dibukakan. Suaranya tidak ada. Padahal di sini saya ingin menampilkan ya, dari awal saya memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan soal ulangan dengan baik, dengan tertib, jangan ada yang menonton seperti itu. Tapi setelah itu ya, suasananya hening ya, anak-anak mengerjakan dengan baik, tapi yang dewa itu ya berulang kali berusaha untuk melirik jawaban temannya. Melirik jawaban di sebelahnya. Next, Mbak. Ini saya mencoba melakukan segitiga restitusi, mulai dari tahapan yang pertama menstabilkan identitas, menanyakan Dewa ya, tadi dalam ulangan matematika Bu Nina
lihat beberapa kali Mas Dewa melirik jawaban Tanawa apakah betul. Terus dia juga akhirnya mengakui, iya Bu benar. Nah, kenapa kamu melakukan seperti itu? Karena saya malah nggak belajar Bu, takut dapat nilai jelek.